Mohon maaf, masih saya mute ternyata. Baik, selamat malam Mas Mbak semua. Terima kasih atas kehadirannya pada malam hari ini ya. Sudah hadir di perkuliahan pengganti saya kemarin ya, yang harusnya kemarin pukul 18.45. Hari ini kita ganti hari ini tanggal 11 Juli 2025 ya. Terima kasih Mas Mbak semua yang sudah hadir. Dan terima kasih yang sudah meluangkan waktu untuk meluangkan waktu untuk mengerjakan UTS. Dan saya juga heran gitu ya, sebetulnya sudah saya beri waktu yang cukup longgar, ya, tapi ternyata masih saja ada yang belum mengikuti UTS. Ya, saya sangat ya sebetulnya kecewa gitu ya dengan hal tersebut. Kenapa kok bisa terjadi? Padahal secara grup juga sudah saya buat, kemudian YouTube saya juga ada ya. Saya misal nggak gabung grup WA atau nggak eh, bu apa subscribe YouTube saya juga nggak apa-apa gitu ya. Yang penting disiarkan dibuka, tapi ternyata semuanya tidak diakses gitu ya. Itu yang membuat saya kecewa sebetulnya ya. Ya itu nanti pasti akan ada konsekuensinya. Yang tidak mengerjakan UTS, karena saya ya sebetulnya saya orangnya santai gitu ya, tapi kalau eh, Mas Mbak semua itu malah menyepelekan ya, saya akan menyepelekan nilai juga gitu ya. Yang penting kita sama-sama saling apa ya istilahnya, simbiosis mutualisme lah gitu ya. Sama-sama saling mendukung ya. Saya menyampaikan materi, ada pertanyaan silakan ditanyakan, ada tugas dikerjakan. Saya enak gitu ya, tidak tidak harus wah ini harus dihafalkan ini enggak. Tapi eh, itu harus disesuaikan dengan baik ya. Kalau bisa dipenuhi dengan baik agar apa? Agar nanti ke depan hasil akhirnya pun juga bisa memuaskan. Baik, Mas Mbak semua, pada malam hari ini kita akan membahas terkait dengan manajemen konfigurasi perangkat lunak, ya, strategi dan best practice-nya seperti apa terkait dengan konfigurasi manajemen perangkat lunak ini. Nanti kita akan membahas terkait dengan pendahuluan manajemen konfigurasi perangkat lunak, ya. Kemudian proses manajemen konfigurasi, alat dan teknik manajemen konfigurasi, implementasi strategi manajemen konfigurasi, kemudian yang terakhir nanti kita akan membahas tantangan dan solusi dalam manajemen konfigurasi. Best practice-nya seperti apa sih sebetulnya? Ya, kita masuk di pendahuluan ya manajemen konfigurasi perangkat lunak. Definisi dan tujuan manajemen konfigurasi. Yang pertama adalah proses manajemen konfigurasi. Ya. Manajemen konfigurasi itu melibatkan identifikasi dan pengendalian status konfigurasi perangkat lunak untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan. Ya. Dengan adanya konfigurasi itu diharapkan pengelolaannya akan lebih baik, ya, lebih mudah karena secara konfigurasinya lebih tertata, ya, secara strukturnya lebih tertata dan dapat terkonfigurasi dengan baik. Kemudian pengelolaan status, pelaporan status ya. Dengan pelaporan status konfigurasi itu adalah bagian penting dari manajemen konfigurasi apa? Untuk memastikan transparansi dan akurasi setiap perubahan. Ya kita paham bahwa pengembangan sebuah sistem informasi atau pengembangan sebuah aplikasi itu tak lepas dari yang namanya perubahan. Kalau perubahannya setiap saat, yang kasihan adalah dari sisi pengembang, dari developernya. Dia nanti akan kewalahan untuk apa namanya mengelola, ya karena secara apa namanya pelaporannya ya itu tidak ada transparansi, ya perubahan selalu dilakukan gitu.
Itu justru bukan membuat sebuah sistem itu menjadi baik, tapi malah tidak selesai-selesai. Nah, itu yang harus dihindari terkait dengan bagaimana kita melakukan pelaporan sebuah status pekerjaan itu. Kemudian yang ketiga adalah mengelola perubahan. Tujuan utama manajemen konfigurasi adalah untuk mengelola perubahan dengan baik. Menjaga fungsionalitas perangkat lunak agar dia tetap stabil. Agar dia tetap stabil. Kenapa? Karena di dalam pengelolaan perubahan itu harus terhandle dengan baik agar tidak kemana-mana, ya, tidak asal di konfigurasi, tidak asal di update, ya harus benar-benar ada dasar di mana sistem itu berubah. Itu penting, ya, harus dipahami terkait dengan hal tersebut. Pentingnya manajemen konfigurasi dalam pengembangan perangkat lunak. Menjaga integritas perangkat lunak. Ya. Manajemen konfigurasi itu membantu memastikan integritas perangkat lunak selama pengembangan, terutama dalam tim besar. Ya. Karena dengan adanya manajemen konfigurasi ini, secara sistemnya dia akan lebih sistematis dan terstruktur ya terkait dengan integritas perangkat lunak ini. Kemudian yang selanjutnya adalah mengurangi resiko kesalahan. Mengurangi resiko kesalahan di sini yang dimaksud adalah eh, dengan manajemen konfigurasi yang baik, resiko kesalahan dapat diminimalkan. Yang penting untuk kesuksesan sebuah proyek. Ya, ya dengan konfigurasi itu ya kita lebih meminimalkan kesalahan gitu. Jadi lebih kepada mengurangi kesalahan itu. Koordinasi tim yang efektif ya. Manajemen konfigurasi itu memastikan semua anggota tim itu bekerja dengan versi perangkat lunak dan konsisten dan terbaru. Karena sudah ada manajemen konfigurasinya. Koordinasinya akan lebih baik karena ibaratnya satu kata, satu tujuan, satu pengembangan. Secara tidak mengembangkan secara masing-masing. Kemudian komponen utama dalam manajemen konfigurasi ya. Identifikasi item konfigurasi yang pertama. Identifikasi item konfigurasi itu adalah langkah pertama dalam manajemen konfigurasi yang memastikan semua elemen sistem terdaftar dan terorganisir. Jadi dia modelnya adalah bagaimana item konfigurasi ini bisa terlaksana dan berkembang dengan baik. Dan pengendalian perubahan, tadi saya sampaikan, dengan adanya manajemen konfigurasi, perubahan sistem itu tidak langsung harus berubah. Karena harus dilakukan analisis dulu, agar lebih terkendali. Ya, agar lebih terkendali untuk membuat sebuah sistem informasi itu benar-benar bisa berjalan dengan baik. Kemudian bacakan status, ya status tadi prosesnya sudah sampai mana, sejauh mana, itu harus benar-benar bisa dikendalikan, harus bisa dilacak. Kemudian audit konfigurasi. Audit konfigurasi itu dilakukan untuk memastikan semua sistem konfigurasi itu sesuai dengan standar yang telah ditetapkan dan mendeteksi adanya penyimpangan. Ya. Dengan adanya audit konfigurasi ini ya membuat semua lebih terkontrol, ya. Semua akan lebih termonitor dengan baik karena
dengan adanya audit konfigurasi ini akan lebih tertata. Proses manajemen konfigurasi. Langkah pertama itu identifikasi konfigurasi itu merupakan langkah yang sangat penting dalam manajemen konfigurasi untuk keberhasilan proyek. Jadi ini memang penting bagaimana kita pertama kali harus melakukan apa ya istilahnya pengaturan. Kemudian yang kedua adalah sistem item konfigurasi. Semua item komponen konfigurasi termasuk dalam sumber dan dokumentasi, kode sumber dan dokumentasi. Harus diidentifikasi dan dicatat secara sistematis. Bagaimana proses sistematisnya itu harus benar-benar bisa berjalan dengan baik. Item konfigurasinya harus teridentifikasi, ya, tidak asal diterapkan. Kemudian pengendalian perubahan. Identifikasi konfigurasi itu membantu dalam mengendalikan perubahan yang akan datang, ya, menjaga integritas sistem itu agar tetap terjaga. Pengendalian perubahan konfigurasi, ya, proses pengelolaan perubahan, ya, di mana pengendalian perubahan itu adalah proses yang mengelola semua perubahan yang diusulkan sehingga dapat memastikan kelancaran dari sistem itu sendiri. Jadi sistem itu bisa dikatakan baik, ya, itu ya bagaimana proses manajemen proses pengelolaan perubahan itu juga baik. Kemudian yang kedua adalah persetujuan perubahannya. Setiap perubahan yang diusulkan harus melalui proses persetujuan untuk memastikan bahwa hanya perubahan yang valid yang diterapkan. Perubahan valid apa yang diterapkan? Itu yang dilakukan. Kemudian yang ketiga adalah mengurangi resiko kesalahan. Dengan mengimplementasikan kontrol perubahan, resiko kesalahan dalam sistem dapat dikurangi secara signifikan dan meningkatkan kehandalan. Ini penting kita lakukan. Kemudian selanjutnya adalah pelacakan dan pelaporan status konfigurasi. Pemantauan perubahan, ya. Proses pelacakan penting untuk memantau setiap perubahan yang diterapkan pada item konfigurasi untuk menjaga sistem itu tetap teratur. Jadi apa istilahnya keseimbangan konfigurasi dengan adanya pemantauan perubahan ini, karena kalau tidak dilakukan pemantauan maka dia akan jalan masing-masing, yang kemudian nanti dia akan menjadi apa ya istilahnya kebingungan dalam proses implementasi dari atau pelacakan konfigurasi dari pengembangan sistem itu, karena dia akan berjalan sendiri. Nah, yang kedua adalah laporan status terkini. Nah, ini dengan adanya status konfigurasi ini, jadi pelaporan itu akan benar-benar bisa terlacak, dengan baik. Kemudian yang ketiga adalah komunikasi tim. Pelacakan dan laporan status konfigurasi itu mendukung komunikasi efektif dalam tim, ya, memastikan semua anggota memiliki informasi yang relevan. Kemudian yang keempat adalah audit masa depan. Ya, sebetulnya ini untuk mengantisipasi ke depan yang akan terjadi seperti apa jika diterapkan proses tersebut. Itu harus benar-benar diantisipasi dan jangan sampai itu kelewatan, kelolosan, dan menimbulkan kerugian baik material maupun non material. Jadi sistem itu juga dapat mempengaruhi hal tersebut. Itu ya. Alat dan teknik manajemen konfigurasi. Ya. Kita kenal dengan yang namanya Git. Ya. Git itu alat manajemen versi terdistribusi yang populer, ya, memungkinkan pengembang untuk melacak perubahan kode dan bekerja sama secara tim. Nanti dikonfigurasikan bahwa
setiap pengembang, setiap developer atau analis sistem itu nanti secara aksesnya seperti apa, tugasnya nanti dia seperti apa, itu yang nanti akan dikonfigurasi. Dengan adanya versioning ini akan membuat sistem itu akan lebih tertata secara versinya ya dengan Git. Kalau subversioning itu adalah kontroversi. Ya kalau kita merilis sebuah aplikasi itu pasti ada versi-versinya. Misal versi alpha ya, versi beta, kemudian eh, versi production ya. Atau mungkin ada yang mengatakan oh versi 1, versi 2, versi 3, versi 4. Nah, dari versi itu bisa dikatakan itu merupakan apa ya istilahnya komponen yang penting yang harus kita pahami ya terkait dengan bagaimana subversion itu digunakan. Karena itu pelacakannya akan lebih mudah jika terjadi kendala. Kemudian Mercurial ya, alat manajemen konfigurasi memungkinkan pengelolaan repositori kode dengan kemudahan penggunaan dan kecepatan. Dengan kecepatan yang ada, harapannya secara versioningnya baik, harapannya ya ke depannya tidak timbul kendala yang apa ya istilahnya membuat sebuah eh, subsistem itu atau aplikasi itu menjadi yang awalnya baik malah jadi bermasalah. Gitu ya. Kemudian teknik versioning dan branching. Ya, nge-branch dan versioning. Pentingnya versioning ya. Versioning membantu dalam melacak perubahan perangkat lunak dan memastikan stabilitas versi utama sambil melakukan pengembangan. Ya, harusnya ini Mas Mbak semua paham gitu ya terkait dengan hal ini karena terkait teknik versioning dan teknik versioning itu ya bagaimana kita menggunakan Git, menggunakan GitHub ya, secara versioningnya seperti apa, bagaimana proses identifikasinya ya. Itu akan lebih mudah dalam kita melakukan proses pelacakan dalam pengembangan hal tersebut. Kemudian yang kedua adalah menggunakan branching ya. Branching itu memungkinkan pengembang untuk membuat cabang baru untuk fitur perbaikan, menjaga versi utama tidak terganggu. Jadi kalau di Git itu ada branch, kemudian ada proses commit, ya, ada proses merge. Ya, kalau itu tidak memungkinkan untuk dilakukan merging, ya tidak dilakukan merge. Karena misal bentrok yang harusnya nggak ada masih nggak ada, ya nggak ada jadi ada. Itu kan bahaya. Gitu. Kalau itu memang perubahan nggak masalah. Tapi kalau itu bukan perubahan, tapi itu adalah bug, ya akan berbahaya. Gitu ya. Itu menggunakan flexing. Fleksibilitas dalam pengembangan. Dan ini memberikan fleksibilitas pada tim untuk bekerja secara paralel tanpa mengganggu pekerjaan utama gitu ya terkait dengan bagaimana uh, teknik versioning dan branching ini bisa diterapkan. Kemudian integrasi continue dan pengujian otomatis. Jadi praktik integrasi continue, integrasi berkelanjutan ya, memungkinkan tim untuk secara otomatis mengintegrasikan perubahan kode, mengurangi resiko ya, kemudian dan mempercepat pengembangan. Karena apa? Karena kontinuitas. Kemudian pengujian otomatis. Ya, pengujian otomatis memastikan apresiasi uji secara berkala, ya, meningkatkan kualitas perangkat lunak dan mengurangi waktu rilis. Ya, ini pengujian otomatis. Dan yang ketiga adalah meningkatkan kualitas dan kecepatan sebuah sistem informasi. Ya. Praktik ini meningkatkan kualitas perangkat lunak dan proses pengembangan yang efektif dan efisien.
Ini terkait dengan integrasi continuous integration. Strategi implementasi strategi manajemen konfigurasi. Definisi kebijakan konfigurasi ya. Kebijakan manajemen konfigurasi harus didefinisikan dengan jelas untuk memastikan semua anggota tim itu memahami perubahan yang diimplementasikan. Jadi tidak hanya ketua tim saja yang memahami, tapi anggota tim itu juga harus memahami jika hasil analisisnya itu sudah final. Ya. Atau mungkin sebetulnya dilibatkan dari awal juga tidak apa-apa. Mungkin dari sisi teknis yang mungkin lebih efektif, lebih efisien itu bagaimana bisa memberikan masukan. Gitu ya. Kemudian dokumentasi proses. Ya. Dokumentasi proses itu yang komprehensif adalah kunci untuk mengelola perubahan yang efektif dan memastikan akuntabilitas dalam tim. Ya, itu dokumentasi proses. Kemudian strategi yang harus diikuti adalah semua anggota tim itu mengikuti standar yang ditetapkan dalam kebijakan untuk menjaga konsistensi dan kualitas dalam manajemen konfigurasi. Ya, ini terkait dengan kebijakan dan prosedur-prosedur konfigurasi. Pelatihan tim dan pengawasan pelaksanaan ini pun juga harus dilakukan ya. Jadi pentingnya pelatihan tim adalah pelatihan yang tepat memastikan semua anggota tim memahami proses dan alat yang digunakan dalam manajemen konfigurasi. Ya. Jadi pentingnya seperti apa sih pelatihan itu? Tapi memang sulit ya hal ini dilakukan karena di dalam sebuah tim ya pelatihan tim itu tidak mudah ya, apalagi terkait dengan anggaran biasanya. Ya kalau kompetensi bisa dikembangkan dengan baik ya tidak masalah. Kemudian standarisasi proses ya. Standarisasi proses itu membantu menghindari kesalahan ya, dan memastikan semua anggota tim itu bekerja ke arah yang sama. Karena kalau tidak menggunakan standar yang sama, maka nanti tim itu akan bekerja masing-masing. Yang A mengerjakan ini, yang B mengerjakan ini tidak sesuai standar. Meski sama-sama proyek yang dikembangkan, tapi secara teknologinya berbeda pun juga menjadi permasalahan. Kemudian adalah pengawasan pelaksanaan. Pengawasan pelaksanaan itu memastikan semua kebijakan dan prosedur yang diikuti untuk konsisten oleh semua anggota tim. Ya. Jadi benar-benar harus konsisten itu dilakukan. Kemudian evaluasi peningkatan berkelanjutan. Pentingnya evaluasi. Evaluasi memberikan pengawasan penting tentang efektivitas proses manajemen konfigurasi yang diterapkan. Nah, ini membantu tim dan mengenali area yang perlu diperbaiki. Jadi dengan adanya evaluasi itu jadi tahu, oh ini harus diperbaiki, oh ini harus dikembangkan, oh ini harus dikurangi, ini harus ditambah. Gitu. Dengan adanya evaluasi itu lebih jelas karena secara detail itemnya itu ada. Kemudian identifikasi bidang perbaikan. Ya. Melalui evaluasi, tim dapat mengidentifikasi bidang yang memerlukan peningkatan dan menyesuaikan strategi mereka. Ini penting untuk kemajuan berkelanjutan. Ya. Bagaimana hal tersebut harus kita pahami ya terkait dengan bagaimana mengidentifikasi bagian mana yang harus diperbaiki itu penting. Ya. Jangan sampai salah mengembangkan yang sebetulnya udah baik malah dikembangkan malah jadi ada error atau bagaimana. Kemudian pengembangan tim ya proses evaluasi berkelanjutan memastikan tim selalu berkembang dalam praktik manajemen konfigurasi. Ya. Manajemen konfigurasi seperti apa, pengembangan seperti apa, dia akan menjadi satu di situ. Ini mendorong pembelajaran pengalaman baru ya. Bagaimana tim itu bisa lebih berkembang dengan baik dengan adanya pengembangan tim ini. Tantangan dan solusi manajemen konfigurasi ya. Tantangan umum implementasi ya. Resistensi terhadap perubahan ya. Banyak individu dan tim yang menunjukkan resistensi ketika dihadapkan pada perubahan dalam proses manajemen konfigurasi. Jadi dia kayak anti perubahan gitu ya. Tapi sebetulnya memang ada orang-orang yang seperti itu, individu yang seperti itu memang ada.
Ya, tapi bagaimanapun juga proses konfigurasi ini sangat penting di dalam sebuah eh, perangkat lunak. Yang kedua adalah kurangnya pemahaman proses. Kurangnya pemahaman proses itu tentang proses manajemen konfigurasi dapat menghambat aktivitas, efektivitas implementasi dan kolaborasi antar tim. Itu akan sangat menghambat. Kemudian yang ketiga adalah kesulitan dalam penggunaan alat. Penggunaan alat manajemen konfigurasi yang kompleks seringkali menyebabkan kesulitan bagi pengguna baru dan mengurangi produktivitas. Pasti akan sangat kadang ada yang alat-alat baru itu mereka jadi tidak memahaminya langsung membuat apa ya malah mengganggu produktivitasnya. Kemudian strategi mengatasi konflik dan masalah. Ya, komunikasi efektif itu masih menjadi hal yang sangat penting gitu ya. Karena bagaimanapun juga kita tetap butuh yang namanya komunikasi yang jelas antar tim. Jadi tidak individualis dalam proses pengembangan. Nah, itu tugasnya ketua tim ya. Dalam atau secara stakeholder bisa ketua tim juga ya agar apa komunikasi itu bisa terjalin dengan baik. Menjembatani pun juga bisa. Karena dengan jembatan itu akan bisa lebih terkontrol dan lebih jelas dalam komunikasinya. Kemudian sistem kontrol versi ini pun juga harus tepat ya. Karena untuk mencegah konflik dalam perubahan. Apalagi udah dikembangkan banyak ternyata konflik codingnya. Ya itu kan berbahaya sekali. Jangan sampai itu terjadi. Yang ketiga adalah penyelesaian masalah kolaboratif. Penyelesaian masalah secara kolaboratif itu mendorong kreativitas dan inovasi. Tim dapat bekerja sama untuk menemukan solusi yang efektif dari masalah apa yang dihadapi. Ya, dengan penyelesaian masalah ini ya harapannya semua tim bisa menjadi lebih baik ya dengan adanya kolaboratif ini. Best practice-nya untuk keberhasilan jangka panjang adalah yang pertama adalah dokumentasi yang baik. Ya pastilah ya dokumentasi itu kunci dari pemahaman semua proyek. Ya, karena dari A sampai Z itu akan tertuang semua di dokumentasi. Harus baik. Penggunaan alat yang tepat. Ya, tadi harus sesuai dengan kompetensi atau kekuatan dari tim itu. Kalau memang tim itu kuatnya sekian ya sekian. Misal tim itu kuatnya sekian ya sekian. Jadi itu harus benar-benar eh, apa ya istilahnya diperhatikan terkait dengan penggunaan alat yang tepat. Kalau sampai salah alat ya nggak akan bisa optimal hasilnya. Kemudian pelatihan berkelanjutan. Nah ini pelatihan itu penting ya. Jadi tidak hanya sekedar sistem itu dijalankan tapi secara SDM-nya tidak berkembang secara kompetensinya. Itu penting. Kemudian evaluasi berkala. Evaluasi berkala itu membantu mengidentifikasi area perbaikan, memastikan bahwa praktik terbaik diterapkan secara konsisten. Ini mendukung keberhasilan jangka panjang proyek. Seperti apa jangka panjang proyeknya itu akan lebih terlihat. Maka dari itu, kesimpulan perkuliahan kita pada malam hari ini adalah yang pertama, pentingnya manajemen konfigurasi. Karena itu akan memastikan kualitas dan keandalan produk itu akan seperti apa itu adalah dari manajemen konfigurasi. Yang kedua, kesimpulannya adalah strategi dan best practice-nya itu harus diterapkan dengan baik, ya. Jadi bagaimana strategi yang baik, best practice-nya bagaimana itu agar dapat mengelola perubahan dan meningkatkan efisiensi pengembangan perangkat lunak. Yang ketiga adalah mengelola perubahan. Nah, ini yang sering sekali mudah tapi sulit gitu ya. Mengelola perubahan itu simple tapi nanti kalau kita tidak bisa mengelola dengan baik maka perubahan itu akan menghambat dalam proses pengembangan kita. Dari itu, itulah yang kita bahas pada malam hari ini terkait dengan manajemen konfigurasi perangkat lunak. Jadi kita paham bahwa perangkat lunak itu benar-benar harus butuh yang namanya manajemen konfigurasi. Nah, dari itu, dalam tutorial ini, jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan ditanyakan di kolom live chat, atau di komen, atau di WA, ya silahkan. Ya, jika ada yang ditanyakan, saya bisa membantu, akan saya bantu.
Mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Terima kasih Mas Mbak semua sudah hadir pada malam hari ini. Mohon maaf bila dalam saya menyampaikan ada hal-hal atau kata-kata yang kurang berkenan. Terima kasih Mas Mbak semua. Saya akhiri. Selamat malam. Sampai bertemu lagi di pertemuan kita minggu depan. Terima kasih.